Nah, teman-teman, eh, soalnya itu ya, eh, perusahaannya bergerak di bidang distributor, eh, distribusi ya, gas LPG 12 kilo dan 5 kilo ya, teman-teman sering lihat di jalan, agen Pertamina ya, itu jenisnya perusahaan dagang ya. Kemudian perusahaan ini kebetulan sudah berdiri, ini soalnya yang Kak Roli siapkan ada sekitar 22 soal. Mudah-mudahan selesai kita bahas. Kalau tidak selesai, nggak masalah. Intinya teman sudah tahu pencatatannya. Kemudian teman-teman, di sini ada saldo awal ya. Jadi artinya perusahaan ini kebetulan ini tahun bukunya yang kita bahas ini adalah tahun 2014 teman-teman ya. 2014 soalnya. Sementara ada saldo awal neracanya. Ini saldo awal per 31 Desember ya. Per 31 Desember 2024. 2023, sorry. Nah, ini saldo per 31 Desember 2023 ya. Ya. Jadi di sini teman-teman perhatikan ada saldo kasnya, ada saldo bank ya, saldo kasnya, saldo kas kantor, ada saldo bank, kemudian ada piutang usaha juga, kemudian ada uang muka, sorry, nggak ada. Kemudian ada persediaan barang dagangan, kemudian ada piutang karyawan, kemudian ada aset tetap, tanah, bangunan, inventaris kantor, kendaraan ya. Oke. Kemudian berikutnya ada saldo utang pajak. Di sini ada utang PPh pasal 23. Kemudian ada saldo PPN, PPN utang PPN, kemudian modal ya. Kemudian saldo laba ditahan. Nah, pertama, kemudian ada detail dari saldo di atas untuk stok itu ada saldonya untuk piutang ya. Ini ada piutangnya totalnya 6.640. Nah, ini ya 6.640. Ini ada detailnya ya. Ini piutangnya, piutang berdasarkan akun piutangnya, ini detail piutangnya. Piutang ke Pangkalan Mulia Jaya dan ke Pangkalan Bahagia. Kemudian untuk persediaan totalnya 16.550 ya. Ini persediaan ya. Ini persediaan. Ini detailnya, detail persediaan awal kita ya. Ya seperti itu teman-teman ya. Kalau teman-teman kerja dengan sistem akuntansi pun pasti nanti ada saldo awal barang, saldo awal piutang yang harus teman-teman catat terlebih dahulu sebelum memulai transaksi. Jadi di sini gas LPG 12 kilo dan gas LPG 5 kilo ya. Ini kuantitinya. Oke. Kemudian data ini teman-teman kita masukkan ke aplikasi Excel for accounting-nya. Kita masukin master akun ya, kita masukin teman-teman di sini. Nah, kita lihat saldo awal kas dan bank. Nah, ini kita masukkan. Kalau kemarin nggak ada saldo ya teman-teman ya. Nih, ini kas dan bank ya. Kas dan bank. Banknya di sini bank apa? Bank Mandiri. Nah, ini Bank Mandiri di atas ya. Ya, Bank Mandiri. Di sininya Bank, nah, iya aja lah ya. Oke. Nah, saldo awal bank, saldo awal piutang, ya. Ini piutang usaha kita masukkan, ya. Teman-teman kalau mau mulai usaha seperti itu ya, pasti nanti teman-teman memasukkan saldo awalnya, ya. Kemudian persediaan barangnya, teman-teman masukin juga persediaan barang, ya. Sini. Kemudian piutang di sini ada piutang karyawan, ada akunnya piutang karyawan. Oh, ada. Nah, kemudian next akun berikutnya tanah bangunan, inventaris kantor, kendaraan ya di sini. Tanah, tanah. Nah, eh, ini akunnya perlu kita perbaiki ya. Ya, ini kita geser aja ke bawah. Nah, ini tanah ya.
Ini bangunan. Nah, tanah dan bangunan jangan dicampur ya teman-teman ya. Ya, itu salah ya. Tanah-tanah, bangunan-bangunan ya. Nggak boleh disamakan ya. Kenapa nggak boleh? Karena tanah itu tidak ada susutnya ya. Oke. Tanah, bangunan, kendaraan. Tanah, bangunan. Kemudian peralatan kantor. Ini kebalik nggak apa-apa, kesamakan aja di sini. Kemudian kendaraan. Oh, kita samakan aja akunnya ya. Oh enggak, ini aja ya. Kendaraan. Kemudian kita masukkan penyusutannya. Penyusutan bangunan. Ya, ini penyusutan bangunan dulu. Nah, ini pakai tanda minus karena kita sistemnya langsung ini ya teman-teman ya. Nah, nah, kemudian lanjut utang PPh tiga ada di sini utang PPh tiga PPh tiga ya. Kemudian utang PPN, utang PPN mana deh? PPN keluaran ya sini. Kemudian modal dan laba ditahan. Modal dan laba ditahan. Nah, udah sama ya teman-teman ya saldonya ya. Oke, neraca eh, sama ya, udah balance ya. Oke, kemudian saldo awal produk ya, saldo awal produknya di sini. Kita masukkan saldo awal produknya di sini ya. Nilainya barangnya ini. Nah, seperti ini ya, ini kosong ya. Ya, teman-teman mau nambahkan barangnya bisa ya. Oke. Kemudian saldo awal piutang ya. Saldo awal piutang. Nah, di sini pangkalan namanya di sini ya. Ini kodenya mau kita ganti boleh. Misalnya customer ya. Ya. Nah, saldonya nah, ya. Oke. Ini saldonya Desember. Desember 2023 ya. Ada di sini detailnya. Ini punya Desember ya. Oke. Ini saldo awal piutangnya 6640 sudah sama dengan saldo akunnya ya. 6640. Saldo piutangnya juga, saldo stoknya juga udah ya. Totalnya 16 juta 550. Oke, kita lihat di aplikasinya ya. Nah, stoknya ya teman-teman ya. Hmm, stok barang ya. Sebentar. Hmm,
Hmm. Hmm. Bun, udah bun, bun, bun. Sebentar teman-teman ya. Sebentar. Saldo awal stoknya ya. Sebentar. Sebentar. Oke, saldo awalnya sebentar teman-teman. Saya cek dulu. Hmm. Oke teman-teman, kita lanjutkan ya. Nah, kita lihat kita masuk ke ini kartu stoknya ya teman-teman ya. Kartu stoknya, ya. Nah, seperti itu ya. Ini kartu stoknya. Oke, kita lanjut. Udah nampak ya? Sudah nampak nggak ya? Sudah, Kak. Sudah ya. Oke, kita masuk ke soal akuntansinya ya. Kita masuk ke soalnya. Oh, ya, kita masuk ke soal. Soalnya ini teman-teman. Nah, soal pertama. Di sini soalnya teman-teman kita membeli persediaan gas LPG 12 kilo ya sebanyak 216 tabung ya dengan harga 160.000, kemudian ada PPN-nya. PPN-nya ini PPN-nya belum nih teman-teman ya. PPN ini salah nih berarti. Ya, sebentar ya. PPN-nya tinggal kita kalikan aja ya 34.560 kali 11% ya. Oh, ini salah ketik rupanya soalnya ya. 38 rupanya. Kok pikir tadi nilainya beda. Oke, kita masukkan soalnya. Di sini teman-teman kita masukkan ya. Oke, soal pertama ya. Nah, teman-teman di sini teman-teman perhatikan soalnya melakukan pembelian gas LPG 12 kilo sebanyak 216 tabung dengan harga per tabungnya 160.000
ya, berarti totalnya 34.560. Kemudian ditambah PPN 3.801.600. Nah, di sini teman-teman jurnalnya adalah persediaan, ya, persediaan kita bertambah, ya, persediaan kita bertambah, ya, dedean lawannya cash, ya, cuman cashnya di sini maksudnya bank teman-teman, ya. Pembelian dilakukan secara cash, cuman bukan kas operasional, ya. Ini mungkin soalnya perlu eh, dengan cash bank, ya, maksudnya gitu. Secara cash itu bukan berarti teman-teman harus memahami, ya. Kalau dibilang secara cash itu bukan berarti harus kas, ya. Maksudnya tunai, tunai kan bisa dengan bank juga, ya. Jadi ini ditambahkan cash bank, ya. Oke. Kemudian kita tambahkan di sini di aplikasi ini ada quantity in dan quantity out, ya. Artinya barang kuantiti masuknya berapa dan kuantiti keluarnya. Nah, di sini karena kita beli berarti kuantitinya masuk, ya. Kemudian kita langsung langsung masukkan nilainya. Nilai uangnya adalah 34.560, ya, 34.560.000. Seperti ini, ya. Oke. Kemudian nama barangnya lupa kita isi. Nama barangnya kita isi dulu, teman-teman. Gas refill 12 kilo, ya. Oke. Kemudian kita simpan. Coba kita lihat kartu stoknya, teman-teman. Nah, teman-teman perhatikan kartu stoknya. Gas refill 3 kilo tadi. Ada penambahan, ya. Ada penambahan sebanyak 216 tabung. Ini harganya 160.000, ya. Kalau kita lihat kartu stoknya yang 5 kilo, itu kan belum ada penambahan, ya. Oke, seperti itu. Oke, bisa lihat ya semua, ya. Halo? Bisa, bisa, ya. Apakah ada yang bisa? Nah, bisa, ya, bisa nampak, ya, teman-teman. Nah, oke. Kemudian kita lanjut soal kedua. Ini soal pertama, oke, ya. Ini kode transaksinya BL001, beli, ya. Nah, kita masuk soal nomor 2. Soal nomor 2 di sini, teman-teman. Nah, di soal nomor 2, ya, penjualan gas LPG 12 kilo, ya, 12 kg, ya, 12 kg dengan harga sebanyak 50, ya, sebanyak 12 kilo sebanyak 50 tabung, sorry teman-teman, ya, 50 pieces, ya, atau 50 tabung, ya, satuannya tabung, ya, dengan harga 168.000. Di sini kita jualnya secara kredit, ya. Jadi jurnalnya, ya, untuk aplikasi ini kita kena menggunakan aplikasi form input, ya, menggunakan form input transaksinya. Nah, di sini kita pilih berarti karena pembeliannya kredit, kita pilih di sini piutang usaha. Kemudian di akun berikutnya adalah penjualan, ya. Di akun berikutnya adalah penjualan, teman-teman, ya. Penjualan. Nah, di sini kita buat nama relasinya, nama pangkalannya Pangkalan Mulia Jaya. Nama relasi itu ada? Oh, sudah ada, Mulia Jaya. Oke, kita masukkan, teman-teman, nama relasinya Mulia Jaya, ya. Nah, nama barangnya kita isi sejajar dengan nama akun penjualan, ya. Di sini kita isi. Nah, kuantitinya berarti di sini keluar, ya, barang kita keluar sebanyak 50 eh, tabung, ya. Harganya berapa tadi? Harganya 168.000, ya, sama dengan 168.000 kali 50 tabung. Nah, ya, oke. Pencatatannya seperti ini, teman-teman, perhatikan pencatatannya. Ini nomor buktinya kita isi, keterangan transaksi, ya, kuantiti masuk, kuantiti keluar,
nilai debit, nilai kredit ya, formatnya seperti ini. Oke, kita simpan. Oke. Nah, kita lihat teman-teman transaksinya di jurnal umum. Nah, seperti ini. Hanya saja teman-teman untuk yang penjualan kita harus langsung mencatat HPP-nya. Jadi Kak Roli langsung masukkan lagi HPP-nya di sini. Ya, ini kita ganti. Nah, kode transaksinya HPP, HPP JL001. Nah, kalau jurnal HPP apa teman-teman? Jurnal HPP berarti harga pokok penjualan lawannya persediaan ya teman-teman ya. Ya, karena ini kita menggunakan metode perfektual. Harga pokok penjualan lawannya persediaan. Nah, di sini persediaan kita tidak perlu mengisi nama produknya karena tadi tidak sudah dilakukan sudah keluar di transaksi penjualan ya, sudah dihitung di transaksi penjualan. Sekarang kita tinggal melihat berapa sih nilai harga pokok untuk produk yang kita jual ini. Kita tinggal lihat di aplikasi kartu stoknya ya, kita lihat kartu stoknya. Nah, yang keluar teman-teman perhatikan. Nah, yang keluar yang ini penjualan GL001 ini sudah otomatis ya dihitung dengan metode harga pokok rata-rata. Nah, di sini yang kita jual ya, yang kita jual itu 50 tabung kali 160.000 berarti harga pokok kita adalah 8 juta rupiah ya. Kita masukkan di form input tadi ya. Oke, kita simpan. Oke, kita lihat sekarang teman-teman. Ini berarti jurnal pertama. Nah, kita lihat di jurnal umumnya. Nah, ini transaksi penjualan ya. Berarti kita langsung catat dua transaksi, yaitu transaksi pertama penjualannya, transaksi kedua harga beban pokok penjualannya seperti itu. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Bisa ya. Oke, kita lihat teman-teman kartu stoknya tadi ini ya. Ini kartu stoknya. Nah, sekarang kan kalau kita lihat berdasarkan kartu stok berarti ini barang kita 39 juta ya. Produk kita yang kedua yang 5 kilo 3.700.000. Berarti 3.700.000 ditambah 39 juta. Berarti lebih kurang 43 juta. Kita lihat buku besar kita, buku besar stoknya. Ya. Buku besar stoknya satu ya teman-teman ya. Kenapa nggak dibuat dua langsung? Karena logikanya kalau teman-teman stoknya banyak ya, nama barangnya banyak, nggak mungkin akunnya misalnya stok teman-teman ada 1.000, nggak mungkin akun perkiraannya sampai 1.000 jenis ya, 1.000 nama. Itu udah salah akuntansinya ya. Jadi ininya langsung totalnya di GL-nya langsung digabung, totalnya 43 juta stok kita. Oke, next soal berikutnya. Sebentar, minum dulu. Oke, minum dulu teman-teman. Masuk ke soal kedua. Ketiga. Di sini keterangannya diterima pelunasan piutang dari Pangkalan Mulia Jaya. Ya, kita masukkan. Ya, kita masukkan. Kita terima piutang berarti di sini ini via kas disebutnya, via kas kantor. Berarti kas kita, kata kas operasional di sini namanya. Atau kita buat ganti namanya jadi kantor boleh. Kas ini ya, sorry, kas kantor. Nah, kita ganti namanya kas kantor ya. Oke, jadi ini namanya kas kantor ya. Oke, kemudian piutang ya, piutang berkurang ya. Nah, di sini kita pilih nama pangkalannya Mulia Jaya, nama relasinya seperti ini. Nah, piutangnya kita lihat dia membayar piutang yang saldo awal ini teman-teman ya. Berarti saldo awal piutangnya tadi ya, yang ini berarti yang 5 juta ya. Masukkan ya jurnal kas ya, jurnal pelunasan piutang berarti kas pada piutang ya, kas pada piutang. Oke, kita save.
Oke, coba kita lihat buku piutang kita, buku besar piutang. Nah, nampak ya teman-teman, piutangnya berkurang ya. Saldo kita 10 juta sisa ya. Oke, bisa? Oke, sekarang next masuk soal berikutnya ya. Soal berikutnya selesai nih. Bisalah 1 jam lagi ya kan. Ini sama soalnya pelunasan dari pangkalan bahagia. Nah, di pangkalan bahagia ini via Bank Mandiri katanya teman-teman. Teman-teman baca via Bank Mandiri, berarti kas di bank kita bertambah, lawannya piutang. Namanya piutang pangkalan bahagia. Ya, berarti piutang awal juga nih yang dibayar sejumlah 1.600.000 rupiah. Oke, kita save ya. Kita save. Oke, kita lihat. Oke, Astagfirullahaladzim. Ya, kebetulan Kak Roli siang training, malam siang training software, malam pelatihan akuntansi. Memang jadwalnya udah terlanjur kita buat, jadi memang Kak Roli harus ikuti, ya kan? Oke, lanjut. Mengisi BBM truk sebanyak 300.000 menggunakan kas kantor di sini ya. Ya, menggunakan kas kantor. Jadi di sini akunnya teman-teman BBM kendaraan ya. Ya. Ini akunnya memang sengaja dipisahkan banyak. Maksudnya teman-teman biar bisa tambah sendiri gitu. Ya, cuman eh, jadinya agak scroll ke bawahnya jadi agak panjang ya. Oke, lawannya kas kantor ya. Nilainya 300.000 teman-teman. Ya, kita isi beban ya, beban pada kas ya. Oke, kita simpan. Oke, kita cek. Ini kas kita berarti juga udah berkurang ya, udah ada transaksi ya, kas kantor kita. Nah, udah ada 2 transaksi, saldonya 7.900.000 ya. Oke, next soal berikutnya. Ini kita selesaikan. Tanggal 6 membayar insentif sopir dan kernet ya. Katanya insentif ya. Jumlahnya 150.000. Akunnya apa ada? Kita cek. eh Cek ya. Kalau enggak kita bisa tambahkan akunnya ya. Insentif. Salah satu aja akunnya ya. Nah, katakan aja akunnya ini ya. Kak Roli ganti aja nama akunnya, insentif ya. Nah, namanya tunjangan ini ya. Sini tunjangan di sini aja ya. Insentif ya. Oke, insentif sopir. Oke, insentif sopir tadi ya. Oke, lawannya kas ya teman-teman. Ya, katanya pakai kas ya. Nilainya 150.000 rupiah. Oh, teman-teman, kita udah bisa lihat laporan laba rugi ya. Kita cek laporan laba ruginya dulu sekali ya. Kita cek 2024 ya. Nah, teman-teman udah nampak kan laba ruginya ya. Tadi kita jualan baru 8 juta. Oh, sorry. Oke. Nah, eh tadi salah akun ya. Harga pokok penjualannya salah akun. Kayaknya Kak Roli sebentar. Harga pokok penjual, sorry.
Ini harga pokok penjualannya Kak Roli salah akun ya. Akunnya akun induk tadi terambil ya. Ya. Oke, akunnya harusnya akun yang keduanya ya. Oke ya. Kita lihat laba ruginya. Oke. Nah, nampak ya teman-teman ya. Ini lupa ya. Ini masih tampilkan cek akun. Oh, cek akunnya dihilangkan. Oke. Nah, teman-teman perhatikan ya. Nah, ini laba ruginya udah nampak. Penjualan kita 8.400.000 ya. Harga pokoknya 8 juta, laba kotor 400.000, kemudian ada insentif sopir, ada BBM kendaraan ya, total di sini kita minus 50.000 rupiah. Oke. Next lanjut ke berikutnya ya. Ini sampai bulan 1 aja ya. Oke, next soal berikutnya. Pokoknya sampai selesai nih teman-teman ya. Soalnya udah Kak Roli kurangin ya, jadi harusnya selesai. Di sini penerimaan piutang Pangkalan Mulia Jaya atas penjualan yang ini teman-teman, yang tanggal 1 ini ya. Jadi ini kita terima berarti kas pada piutang ya. Opia Bank Mandiri dibayarnya, lawannya piutang. Piutang kita berkurang. Pilih nama pangkalannya di sini, Pangkalan Mulia Jaya. Jumlah hutangnya, kita lihat Pangkalan Mulia Jaya. Hmm, ya, berarti yang dibayar yang ini teman-teman ya, yang saldo awal nih saldo awal, kemudian udah dibayar lunas, berarti sisanya transaksi yang 8.400.000 ini ya. Oke, oke seperti itu ya. Oke, kita simpan. Ah, rahasia yang tidak belen. Oh, TR-nya ini, eh bukan, ini teman-teman dia nggak boleh double. Ini TR3 teman ya. TR3 karena nomor sebelumnya sudah ada ya. Ini berarti TR3. Oke, kita simpan. Jadi nomornya di sini dilarang nomornya double ya, untuk menghindari double transaksi ya teman-teman. Oke. Next soal berikutnya. Pembelian gas LPG refill 12 kilo ya. Dan yang 5 kilo. Jadi ada dua nih kita pilih ya. Kita masukkan. Nah, di sini teman-teman, di soalnya ini kita ada beli dua ya. Ini boleh kita pecahkan aja kasnya, jadi kita buat 4 baris juga. Yang pertama itu ya persediaan, sama-sama persediaan ya. Persediaan bertambah ya teman-teman. Persediaan ya, di sini kita buat 2 baris. Kemudian sebetulnya kasnya ini satu teman-teman. Jadi kita ada PPN-nya nggak ya katanya? Oh iya, ada PPN teman-teman ya. Ada PPN-nya, teman-teman perhatikan kalau ada PPN-nya. Ini yang pertama, barang pertama itu kita jual, yang kita beli ini, yang kedua ini, ya. Kemudian eh, jumlah kuantitinya yang 12 kilo 432, eh, sorry, di kuantitiin ya, di kuantitiin. Kemudian yang 5 kilo ya, ya 12 ya. Ini 200 tabung ya, yang 5 kilonya 200. Kemudian ada PPN teman-teman ya. Di sini berarti yang nilai ini 42 kali 160 sama dengan 432 kali 160.000. Sementara, betul ya. Sementara yang satu lagi yang 12, yang 5 kilonya teman-teman perhatikan ini yang 5 kilo. Yang 5 kilonya 200 kali 75, harganya 75 teman-teman ya. Ini kali 75.000.
Nah, kemudian ada ada PPN-nya, teman-teman. Ini berarti dari 11%, ini kali 11%. Berarti ini PPN-nya. Berarti total kas kita yang keluar, berarti ini PPN masukan ya, teman-teman ya. Kalau kita beli, itu akun PPN-nya PPN masukan, teman-teman ya. Sementara kalau kita jual akunnya PPN keluaran. Ini berarti lawannya kas di Bank Mandiri kita. Nah, total kas kita keluar berarti ini ya, kalori langsung sum. Nah, ini ya. Oke, bisa lihat akunnya, pencatatannya. Pembelian kita itu apa namanya? Pembelian kita itu ada dua barang ya, gas 12 kilo dan 3 kilo, kemudian ada PPN masukannya, kemudian kita bayarnya menggunakan Bank Mandiri ya. Kita simpan. Oke. Nah, coba kita lihat kartu stoknya, teman-teman. Nah, yang 12 kilo tadi, teman-teman, stok kita itu sudah bertambah ya. Yang 3 kilo itu sudah bertambah stoknya. Teman-teman perhatikan, bertambah 432, sekarang stok kita ada 678 tabung. Yang sementara yang 5 kilo itu stoknya jadinya 250 tabung. Oke, nyampe di sini. Next, penjualan ya. Penjualan. Nah, ya. Ini pelanggan baru ini kita ini. Ya. Ini pelanggan baru, katanya namanya Toko Sri Rejeki ya. Nah, kita buatkan pangkalan Toko Murah Rejeki. Oke, kita buat di sini. Kita tambahkan masternya di sini. Ya, oke. Oke, nama master apanya? Customer kita. Oke. Jadi di sini kita jualnya secara cash ya. Jualnya cash, teman-teman ya. Berarti di sini dia transfer bank, berarti Bank Mandiri tanggap ya. Kemudian akunnya keduanya akun penjualan ya, penjualan. Nah, di sini penjualan kita isi nama barangnya, kemudian nama relasi kita isi, nama relasinya Pangkalan Sri Rejeki. Kuantiti barang kita yang kita jual itu 206 tabung, 206 quantity odd ya. Harganya 168.000. Ya, ini sorry, dan di sini kosong ya. Kita isinya sejajar dengan akun penjualan, teman-teman ya. Oke, ini kali 168. Kemudian karena kita jual ada PPN-nya, yang tadi ada PPN nggak kita buat ya? Kalau nggak ada, eh, ya teman-teman kalau ada PPN harus wajib isi PPN ya. Bisa jadi tadi ada yang lupa Kak Ruli. Ya, ini kita isi PPN. Nah, si PPN, PPN-nya 11% kali 11%. Nah, berarti piutang Pangkalan Sri Rejeki itu 38.414 ya. Perhatikan format pengisiannya ya. Format pengisiannya seperti ini ya di aplikasinya. Oke, kita simpan. Nah, hanya saja ingat kalau penjualan ada jurnal kedua ya. Jurnal kedua kita mencetak HPP ya. Kita masukkan di sini ya. Tapi di sini kita ganti keterangan akunnya HPP gini ya. Nah, kita masukkan jurnalnya berarti harga pokok penjualan ya. Harga pokok penjualan lawannya persediaan. Nah, nilainya berapa, teman-teman? Nilainya tinggal kita lihat di kartu stok kita ya. Yang 12 kilo. Nah, nilainya ini 32.960. Oke, kita simpan. Nah, ini kayaknya laba ruginya udah lumayan. Kita lihat ya. Laba ruginya ya. Laba rugi. Nah, teman-teman, laba ruginya. Nah, sudah ada laba ruginya
1.568.000 ya. Sudah ada laba ruginya ya. Nah, kita blankkan yang nggak bernilai. Nah, seperti itu. Oke, teman-teman bisa lihat ya laba ruginya. Oke, next. Soal berikutnya. Pengisian BBM L300 ya. Berarti akunnya BBM ya, BBM kendaraan lawannya kas kantor ya. Ya, ketanggap kas kantor nilainya 150.000. Intinya teman-teman isi sesuai yang real ya di perusahaan teman-teman ya. Oke, next. Soal berikutnya. Penjualan gas LPG, penjualan gas LPG ini penjualannya nanti Kak Roli pangkas satu ya, biar jangan terlalu banyak teman-teman udah cukup tahu. Ini kita buat satu lagi penjualannya. Ini penjualannya cash ya, catat. Eh, iya ya, penjualan yang 3 kilo, yang 5 kilo belum ya? Oh ya, ini yang 5 kilo ya. Oke. Penjualan gas LPG ini yang 5 kg kita jual ya. Kita jual, ada PPN-nya juga. Kak Roli langsung buat 3 baris ya. Ini penjualannya cash via Bank Mandiri. Ya, berarti di sini penjualan ya. Kemudian ada PPN-nya. Teman-teman ingat ada PPN. PPN keluaran ya tentunya ya. Kalau jual PPN keluaran ya, kalau beli PPN masukan. Oke, yang kita jual, kita masukkan nama produknya di sini. Ini ke pangkalan eh, Bahagia. Kalau dia penjualan cash, teman-teman, kalau kita mau ngisi, kita wajib isi di sini nama pangkalannya. Nah, itu bedanya di situ. Kalau cash, kita mau ngisi, wajib isi 33. Ya, gitu dia di aplikasinya. Oke, kita isi di sini. eh Nama produknya yang 5 kilo, jumlahnya 70 keluar ya. Kemudian harganya 81.000 kali 81.000. Ini ada PPN 11%. Kemudian total piutangnya. Oke, kita lihat. Nah, jurnalnya seperti ini ya. Oke, lanjut jurnal HPP-nya teman-teman ya. Jurnal HPP-nya ya, HPP 03 ya. Nah, jurnal HPP harga pokok lawannya persediaan ya. Lawannya ya, nilainya kita lihat di kartu stoknya yang 5 kilo tadi. Teman-teman yang keluar tadi 70 ya, harga pokoknya adalah 5.250.000. Oke, kita simpan. Oke, kita lihat jurnal umumnya. Oke, next soal berikutnya. Nah, penjualannya Kak Roli pangkas satu ya. Terlalu banyak ya. Biar jangan banyak kali soalnya ya. Oke, pembeliannya juga, pembelian udah berapa tadi? Udah 2 ya. Cukup, udah 2 ya. Jangan banyak-banyak. Udah, penjualannya satu lagi. Biar teman-teman nggak capek ya. Penjualannya satu lagi kita contohkan. Ya, berarti di sini penjualan ya, penjualan kita pilih di sini nama perkiraannya penjualan ya.
berarti penjualannya kredit. Nah, penjualannya kredit teman-teman ya, berarti piutang ya. Lawannya lawannya penjualan ya. Lawannya penjualan. Oke, nah penjualannya kredit ke pangkalan amanah ya. Namanya pangkalan amanah. Kita tambahkan master yang baru piutang kita namanya pangkalan amanah. Oke, kita isi. Kita isi namanya pangkalan amanah sejajar dengan akun piutang ya. Oke, baru kita isi nama produk yang dijual yang produk 12 kg. Kemudian kuantitinya 142. Nah, harganya kali 100 kali berapa tadi? Kita jual harganya 80. Oh, ini sorry teman-teman, ini yang 5 kg ya. Harganya 81.000 ya. 81.000. Nah, di sini kelewatan ya, sorry. PPN-nya 11%. Kemudian ini PPN ya. Oke, PPN-nya 11%, berarti piutangnya pangkalan amanah adalah ini ditambah ini. Nah, teman-teman ingat, untuk penjualan kita mencatat 2 kali transaksi. Kita masukkan sekarang HPP-nya, ya, HPP penjualan ini kita masukkan. Harga pokok penjualan, ya, harga pokok penjualan lawannya persediaan. Ya. Nah, kita lihat nilainya stok yang keluar, kita lihat di sini ya. Ini dia teman-teman, 10.650.000 ya. Oke, seperti itu, simpan. Oh, sorry. Ini kena double ya. Ini double nomor ya. Oh, ini HPP-nya ya. Ini HPP-nya, sorry. Kita buat judulnya HPP ya. HPP yang cantik dikit lah ya. HPP. Nah, kita simpan. Ya, lihat teman-teman. Dah mau habis soalnya. Karena Kak Roli pangkas ya soalnya. Nah, ini satu soal. Ini kita gabungkan aja kakak ini biar jangan banyak kali transaksi. Ini Kak Roli kopikan ya. 12 ya. Ini Kak Roli kopikan langsung di sini. Ininya dulu. Yang pertama ya. Ini yang transaksinya sekaligus teman-teman ya. Sekaligus ya. Bayar listrik, bayar internet ya. Nah, gini. Nah, ini langsung tiga akun, langsung 3 baris. Ini yang 3 baris ke bawah akun banknya kita catat. Yang pertama beban kita beli ATK ya. Kita beli ATK. ATK apa namanya ini? ATK. Nah ini ya ATK. Kemudian listrik ya. Listrik. Sorry. Listrik ke atas tadi ya. Listrik. Kemudian internet kita samakan aja sama telepon. Nah kita bayarnya katakan pakai kas ya. Kas kantor. Kalau pakai bank dibuat pakai bank ya teman-teman ya. Nilai duitnya 350 120.000, 350.000, 299. Nah, ini kita kopikan. Tuh. Oke, jadi langsung langsung 3 transaksi kita simpan. Ya.
Ya karena Kak Rolinya memang udah agak capek ya. Jadi pengen cepat juga nih selesainya ya. Capek karena badannya kecapean ya. Oke, sekarang teman-teman coba kita lihat laba rugi dulu biar teman-teman senang ya. Laba rugi, kita lihat laporan laba rugi. Laba rugi. Nah, laba ruginya teman-teman ya. Nah, tuh. Nampak ya laba ruginya ya? Ada yang nggak nampak? Kasih tahu. Ada yang nampak? Kasih tahu juga ya. Sebentar ya, minum dulu ya. Teman-teman mau sarapan, mau makan, makan dulu boleh. Mau ngopi, minum kopi dulu sedikit. Oke. Oh, kita lanjut sedikit. Cerita. Isi BBM truk ya. Isi BBM truk. Isi BBM. Nanti jurnalnya BBM ya. BBM. Lawannya kas. 300.000. Oke. Pak. Oke. Soal berikutnya. Tagihan jasa. Kenapa keluar dia? Halo teman-teman, ini keluar ya? Rehan keluar nggak? Keluar nggak punya? Ah, barusan kayaknya keluar Zoom-nya. Udah bisa lagi? Oke, oke. Oke, teman-teman lanjut. Tetap standby ya teman-teman ya. Karena ini sudah mau habis ya. Oke, nanti kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, yang ini teman-teman, soal berikutnya ini kita menagih tagihan jasa transportasi ke Pertamina. Jadi kita ada juga pendapatan transportasinya, kita tagih ke Pertamina. Ini ada PPN-nya juga ya. Jadi kita tagihnya berarti ketika kita tagih piutang ya teman-teman ya. Kita tagih berarti kemudian ada pendapatan lain-lain ya di sini, bukan penjualan ya. Baru PPN-nya kita masukkan PPN-nya teman-teman. Oke, seperti itu. Jumlahnya tagihan kita 10 juta ya. Kemudian ada PPN. Kemudian berarti total tagihan kita ke Pertamina adalah, kalau di sini kita mau tambahkan relasi juga, kita tambahkan di sini di master eh, AR dan AP-nya, account receivable dan account payable PT Pertamina ya, ya PT Pertamina. Oke, seperti itu. Kita simpan. Next.
soal the last time. Oh, masih ada dua lagi ya. Ini truk lagi. Truk ini udah cukup teman-teman. Udah banyak kali soal dari tadi BBM truk. Teman-teman udah tahu. Karoli pangkas. Nah, ini pembayaran gaji karyawan ya. Pembayaran gaji karyawan. Jurnalnya beban gaji pada kas. Betul ya teman-teman ya. Betul apa betul? Lawannya kas. Bank ya, kita bayar pakai bank ya teman-teman ya. Jumlahnya 1.500.000. Ini perusahaan masih rugi nih, udah ada bayar gaji ya. Oke, simpan. Karena transaksinya masih dikit kita buat. Oke. The last one. Menerima uang muka penjualan dari toko Jaya Makmur. Nah, teman-teman tahu kan uang muka penjualan ya. Uang muka penjualan, uang barangnya belum kita kirim, kita udah terima uang ya. Ini kita anggap uangnya diterima via bank. Berarti ini teman-teman, kalau uang kita terima, tapi barang belum kita kirim, masuknya di utang ya. Sejajar dengan utang uang muka penjualan. Nilainya 10 juta rupiah. Kita save. Nah, teman-teman kita lihat laporan laba ruginya. Sudah selesai transaksinya ya. Ini Kak Roli perpendek soalnya ya, biar jangan terlalu panjang ya. Oke, nanti soalnya nanti dikirim sama Kak Rama ya. Oke, nah buku besarnya tinggal kita cek. Ini buku besar kas, saldo kita 5.721.000. Saldo bank, ya saldo bank. Saldo bank kita 56, saldo bank kita. Piutang ada saldo, piutang. Nah, piutang ini nampak ya. Piutang awal kita udah selesai ya. Piutang awal udah selesai. Baru pembelian yang terakhir nih belum ada pembayarannya ya. Oke ya. Oke, lanjut. Apa lagi? Penjualan. Kita buka akun penjualan. Penjualan di atas ya. Nah, penjualan kita 60 juta. Oke, coba kita lihat penjualannya. Betul laba ruginya? Nah, penjualannya 60 juta ya. Oke. Nah, teman-teman misalnya kalau kita misalnya lihat periode, teman-teman. Misalnya kita rubah periodenya di sini. Kita mau lihat sampai tanggal 15 saja di sini bisa. Nah, penjualannya sampai tinggal 15 baru 48 juta, teman-teman ya. Penjualannya sampai tanggal 15 baru 48 juta. Di sini kita untung 1.069.000. Tapi sampai tanggal 31 tadi untung kita 10 juta di sini ya.